Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memenuhi hati kami dengan firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh gereja kita sesuai dengan Almanak HKBP pada hari ini, tertulis dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam bahasa Batak disebut demikian. Marhite-hite hapistaran pinajongjong sada bagas, jala dipaho doi marhite-hite roha hapatason. Jala marhite-hite parabinotoan, gok akabilutna, dohot ugasan maragam-ragam, akkana arga, jala nauli. Songonima hatani itu hatta. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kisah demikian. Seorang tukang bangunan ataupun ahli bangunan berniat untuk pensiun dari pekerjaan yang ia sudah geluti selama puluhan tahun karena ia ingin menikmati masa tuanya bersama-sama dengan keluarganya. Meskipun ia tahu bahwa ia akan kehilangan penghasilan tetapnya, tetapi ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama-sama dengan keluarganya. Lalu ia pun menyampaikan niatnya itu untuk bermohon kepada atasannya supaya ia diberi izin untuk pensiun. Sang atasan pun sangat sedih karena ia akan kehilangan satu ahli bangunan yang selama ini ia anggap sebagai tukang bangunan atau ahli bangunan terbaiknya dan yang selalu ia andalkan ketika mereka mendapat order untuk membangun sebuah bangunan. Namun ia pun tidak bisa memaksa kalau si bapak ini mau berhenti dari pekerjaannya. Sebagai permintaan terakhir sebelum tukang itu berhenti, ia diminta sekali lagi untuk membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati si tukang pun menyanggupi permintaan atasannya, namun ia berkata demikian. Karena ia sudah berniat ingin pensiun, maka ia akan mengerjakannya tidak dengan sepenuh hati. Sang atasan hanya tersenyum dan berkata kepada si bapak ini, kerjakanlah dengan baik, dengan usaha terbaikmu yang kamu bisa. Kamu bisa bebas membangun dengan model apapun, dengan biaya berapapun, dan juga dengan bahan-bahan terbaik yang kamu anggap bahan yang terbaik. Si tukang itu pun memulai pekerjaan terakhirnya itu, ia begitu malas-malasan, ia asal-asalan membuat rangka bangunan, ia lalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah karena ia malas mencari bahan lain. Bahkan cenderung asal ada. Saat rumah itu selesai, sang tukang hendak berniat menyampaikan kunci rumah itu kepada sang atasan. Namun sang atasan mengatakan, nanti di waktu yang saya tentukan saya akan meminta kunci itu. Lalu di kemudian hari sang atasan ini pun meminta dia hadir pada acara syukuran untuk rumah itu supaya dia hadir untuk membawa kunci itu. Tetapi saudara-saudara, betapa terkejutnya dia ketika sang atasan ini mengatakan bahwa rumah ini adalah rumahmu, ini sebagai hadiah atas pengabdianmu kepada perusahaan selama puluhan tahun ini. Nikmatilah hidup tinggal di rumah ini bersama keluargamu di sisa-sisa hidupmu.
Saudara-saudara tahu betapa terkejut dan juga betapa menyesalnya ia ketika ia tahu bahwa rumah itu adalah miliknya, bahwa rumah yang ia bangun itu adalah rumah yang diperuntukkan untuk dia. Ia pun sangat-sangat menyesal. Andai kata dia tahu sebelumnya bahwa rumah itu akan dipersembahkan untuknya, mungkin dia akan membangun dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan memilih bangunan ataupun bahan-bahan yang terbaiknya. Saudara-saudara, tetapi sekarang akibatnya ia harus tinggal di rumah yang ia bangun secara asal-asalan. Saudara, anggaplah rumah itu sama dengan kehidupan kita. Mari membangun kehidupan dengan hikmat dan pengertian, dan mengisi kamar-kamar kehidupan kita dengan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita membangun rumah kehidupan. Rumah tangga kita tidak dengan asal-asalan. Tidak hanya kelihatan indah dan menarik dari luar, tetapi di dalam ataupun kualitas daripada bangunan itu tidak baik. Tuhan ingin bangunan hidup kita adalah bangunan yang kokoh dan teruji oleh keadaan dan waktu. Tentu fondasi dan bangunan itu sendiri serta isi bangunan itu sangat-sangatlah penting untuk diperhatikan. Mazmur 127 ayat 1a berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya." Maka dalam membangun kehidupan sangat dibutuhkan saudara-saudara hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan semuanya itu kita tahu, itu hanya bersumber daripada Tuhan Allah. Karena dialah sumber daripada hikmat dan pengertian itu. Maka marilah saudara-saudara membangun kehidupan selalu bersama dengan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang membekali kehidupan kami, supaya kami membangun kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau dan juga mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ketika kami berkarya dan bekerja di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan lawat kami Tuhan di dalam segala penderitaan kami, terlebih Tuhan saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan boleh sembuhkan mereka Tuhan dengan tumpangan tangan-Mu yang kudus, supaya mereka boleh sembuh dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Berkati Tuhan negara kami, berkati Tuhan para pemerintah kami, berkati gereja-Mu Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan, supaya kami tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Salam, salam sehat, dan selamat pagi.